Perkenalkan, nama saya Nika Desara Twiguna dari Universitas Udayana. Saya akan mempresentasikan karya saya berjudul Ruang Kita, Aplikasi Belajar dengan Tutor Sebaya, Memajukan Pendidikan di Tengah Pandemi. Kini aku tengah dalam perjalanan menuju sebuah cahaya. Haruskah kurelakan cahaya itu pergi, tertinggal, jatuh dan terpuruk? Seperti yang kita ketahui bahwa kini kita tengah dihadapi oleh suatu bencana, yaitu pandemi COVID-19, dan hingga kini penyebarannya telah sangat cepat. Dan tentunya hal ini berdampak dengan adanya suatu tuntutan untuk masyarakat agar mampu beradaptasi pada pola kehidupan yang baru, yaitu pola hidup bersih dan juga sehat. Dan tentunya hal ini menyebabkan timbulnya suatu poin kritis, yaitu adanya pembatasan interaksi fisik dan pembatasan interaksi sosial atau physical distancing dan juga social distancing. Kebijakan ini menyebabkan timbulnya kebijakan lainnya seperti larangan berkumpulnya massa di kerumunan, dan menyebabkan berbagai perubahan seperti adanya peliburan sekolah dan juga bekerja dari rumah. Banyak berbagai berita mengabarkan dari harusnya pemutusan pembelajaran secara offline, di mana digantikan dengan cara pembelajaran secara daring. Tercatat hingga pertengahan April 2020, hampir 94% pelajar di seluruh dunia terdampak akibat dari pandemi ini. Banyak sekolah diliburkan, banyak sekolah yang harus digantikan dengan pembelajaran secara tanpa muka. Dan tentunya hal ini merubah dari sistem dan juga silabus yang telah disiapkan daripada pemerintah itu. Tentunya akan ada perbedaan yang sangat signifikan antara pembelajaran secara offline dan juga online, dan tentunya seperti kesulitan dari para guru, kesulitan dari para siswa, sehingga menimbulkan kurangnya pemahaman dari siswa terkait pembelajaran. Namun hal ini tentunya tidak lepas tangan dari pemerintah, tetapi tentunya masih adanya jarak yang cukup tinggi antara offline dan juga online. Oleh karena itu, di sini saya mengupayakan sebuah ide, yaitu dengan adanya aplikasi Ruang Kita, aplikasi belajar dengan tutor sebaya. Berikut adalah tampilan dari aplikasi tersebut, di mana di sini akan beberapa fitur seperti yang berdapat pada layar, di mana di sini di fitur terdapat fitur tutor baik bersama cutting atau bersama kakak tingkat, bersama teman sebaya, kemudian fitur untuk saling membagikan catatan yang diajarkan oleh guru, terutama oleh kakak tingkat yang sebelumnya pernah diajarkan mungkin oleh guru yang sama atau bahkan guru yang berbeda. Kemudian juga terdapat timetable atau yang bisa kita rancang sendiri untuk membantu kita untuk dalam memanage dalam kegiatan kita ataupun pembelajaran kita. Misalnya di tanggal 14 kita akan melaksanakan pertemuan bersama dengan teman untuk mendiskusikan suatu soal-soal ataupun pembelajaran dengan bersama guru secara online, maupun untuk diri kita sendiri untuk melakukan pembelajaran secara sendiri atau independent learning. Kemudian selanjutnya ada fitur di mana tutor sebaya ataupun tutor bersama cutting, di mana tampilannya hampir mirip, hanya saja dalam hal ini yang sebagai seorang tutor adalah orang yang berbeda, di mana jika bersama kakak tingkat atau kakak kelas akan di fitur yang sebelumnya, dan ini merupakan fitur jika diajarkan oleh dari teman sendiri, di mana kita dapat bergabung di grup diskusi yang kita inginkan, dan juga ada grup diskusi wajib yang diwajibkan untuk kita. Dan hal ini aplikasinya akan dikelola oleh sekolah, sehingga peserta dari aplikasi ini akan bersumber dari satu sekolah yang sama dan dibantu nantinya akan dari pihak dari OSIS. Dan hal ini dapat selain dari fitur chatting, juga dapat melakukan fitur seperti penggunaan video call maupun telepon biasa, dan juga share screen nantinya. Kemudian ada dari fitur quiz yang bekerja sama nantinya dengan Kahoot, di mana di sini kita dapat mengerjakan soal bersama teman-teman dengan memasukkan game pin dan juga topik yang telah dipilih. Nantinya kita dapat memilih dari nama sesuai dengan keinginan kita dan menjawab pertanyaan seperti yang tampilan berikut, kemudian memilih dengan rentang waktu tertentu. Jika telah mengklik, maka akan terdapat tampilan jawaban yang benar maupun salah. Nantinya hal ini juga bisa dibahas, nantinya dilakukan pembahasan dari fitur chatnya itu nanti. Ketika diklik di next, kecepatan dari kita menjawab dan juga nilai benar atau salahnya mempengaruhi dari ranking kita. Sehingga hal ini akan memacu motivasi kita untuk mendapatkan ranking yang di atas, tapi juga lebih interaktif. Kemudian ada lagi fitur dari berbagi catatan, di mana hal ini kita saling sharing dari catatan yang kita miliki. Misalnya kita dapat melakukan search dari keyword dari catatan yang ingin kita cari, dan sumbernya tidak hanya dari teman-teman seangkatan, tapi juga dari teman-teman dari yang sebelumnya, dan juga kita juga dapat membagikan untuk dibagikan kepada adik kelas. Berikut adalah tampilannya, jadi beberapa contoh tampilan dari catatannya. Dalam hal ini kita bisa belajar misalnya ketika kita kurang memahami satu hal, dan jika ada yang ingin dipertanyakan lagi, kita bisa mendiskusikan dalam fitur chat. Sekian dari yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.